Ya, seperti tadi Bu Vista terangkan ya, EPPGBM ini adalah web based. Jadi aplikasi berbasis web. Sehingga memang dibutuhkan koneksi internet karena di sini juga kita bisa akses kapan saja. Semoga di sini bisa connect internetnya. Ya, ini akun tidak boleh dibagi ya. Jadi seperti ini tampilannya. Ini kami masuk melalui Kabupaten Sleman, itu. Kemudian di aplikasi ini di Sigisi Terpadu ya. Jadi webnya di sigisiterpadu.gisi.kemkes.go.id. Di situ ada beberapa menu, begitu, tidak hanya EPPGBM sebetulnya. Jadi ada EPPGBM, kemudian laporan rutin. Jadi kami sebetulnya ada laporan juga selain by name by address, ada laporan rutin setiap bulan, kemudian ada distribusi PMT, manajemen data, dan offline EPPGBM. Mungkin langsung ke manajemen data saja. Baik. Di manajemen data itu ada menu manajemen user dan manajemen tabel. Nah, di situ ada daftar user dan tambah user. Nah, ini kami mengambil materi dari pusat gitu nggih, tentang bagaimana mengoperasikan EPPGBM. Jadi ada panduannya. Nah, ini dashboardnya. Kemudian tadi kita sudah lakukan untuk masuk, kemudian di manajemen data. Nah, di situ di manajemen data itu nanti ada admin provinsi yang berwenang untuk membuat user kabupaten kota, kemudian kalau kabupaten kota kita membuat user untuk puskesmas. Karena kemarin sempat ada hilang-hilang data itu, kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman puskesmas untuk mengganti password dan usernya, karena kemarin dibuatkan dari kabupaten sehingga namanya itu nama puskesmas, kemudian passwordnya juga sama, sehingga mungkin akan lebih mudah untuk dihack gitu ya, akan diganggu oleh yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kita sambil melihat di sini sudah nggih, kemudian manajemen tabel di situ ada kecamatan, desa, puskesmas, posyandu, bahkan ketika nanti ada ini ya, ada pindah data posyandu itu juga ada. Jadi ini manajemen tabelnya, kemudian kita kembali ke aplikasinya lagi. Itu untuk manajemen datanya seperti itu. Jadi sudah ada daftar posyandu, daftar puskesmas, kemudian ada kodenya, kodenya sudah disesuaikan seperti ini. Nah, kodenya sudah disesuaikan dengan Perka BPS nomor 29 tahun 2018. Jadi tidak akan terjadi kesalahan input datanya. Kemudian ini contohnya untuk memasukkan datanya, tapi untuk saat ini memang sudah ada semua datanya. Sebagai contoh, kita buka. Lama ya. Nah, ini contohnya master puskesmas. Nah, ini ada isinya puskesmas kecamatan di Kabupaten Sleman, misalnya di Godean itu karena ada 2 puskesmas. Nah, misalnya seperti ini, sudah ada kodenya. Mungkin nanti yang kita akan lakukan edit juga karena di sini ada kode yang 3 digit dari belakang itu, kalau tidak salah itu menunjukkan itu puskesmas rawat inap atau rawat jalan begitu, karena ada perkembangan baru di tempat kami, ada beberapa puskesmas yang saat ini sudah dikembangkan menjadi puskesmas rawat inap.
Ini contohnya seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke sini. Sudah manajemen data, kemudian kita lanjut ke EPPGBM-nya sendiri. Nah, daftar balita. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke menunya EPPGBM. Nah, ini tadi yang kami sebutkan warningnya, lonceng kita bilangnya ya. Lonceng ini akan berisi jumlah permasalahan yang ditemukan dari hasil input datanya. Ini belum keluar. Seperti itu. Kemudian sebelum ke sana kita lihat ke entry-nya. Entry-nya itu ada entry data balita dan ibu hamil. Di balita kita bisa melihat daftar balita yang sudah diinput dalam aplikasi ini. Melalui pilihan ini ada daftar balita dengan filter dan sebagainya, ada tambah balita. Jadi untuk menambahkan balita di dalam aplikasi ini kita bisa menggunakan langsung online di aplikasi ini ataupun kita menggunakan bantuan import ekspor melalui Excel. Contohnya begini, misalkan Puskesmas Kecamatan Moyudan. Ini di sini saja untuk mengaksesnya juga agak ini ya, agak susah, apalagi tadi teman yang dari Aceh tadi ya. Oh, banyak yang pakai ya. Ya udah. Belum mau masuk. Nah, lihat ini dulu aja. Jadi ketika tadi kita klik ya untuk puskesmasnya, nanti akan muncul data seperti ini. Seperti ini ya. Data-data ini kemudian dari daftar balita. Jadi kalau kita menginput yang sudah 5.000 ya nanti ada 5.000 balita di situ. Ada nick-nya, ada namanya, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, di situ ada menu di kanan itu ada banyak menu dan ini masih mungkin ada pengembangan lagi dan masih terus dilengkapi lagi karena harapannya nanti juga untuk mendapatkan laporan SPM khususnya untuk balita itu kita berharap juga bisa dari aplikasi ini karena sudah lengkap seperti itu. Ini yang biru itu adalah edit data identitas, kemudian yang merah ini ada silangnya itu untuk menghapus data. Ini untuk melihat pertumbuhan balita, jadi termasuk tadi yang disampaikan Pak Dodi bahwa di situ langsung kelihatan grafiknya itu nanti bisa dilihat di situ. Kemudian input perkembangan sesuai buku KIA karena untuk perkembangan di tingkat kader posyandu kita menggunakan buku KIA, sedangkan kalau nanti sudah sampai di petugas itu baru menggunakan KPSP maupun SDIDTK. Kemudian input balita meninggal dunia juga ada, kemudian penerimaan PMT, kemudian edit pengukuran balita, kemudian ada validasi balita. Ini, nah untuk menambahkan data sasaran, kita bisa menggunakan beberapa cara, salah satunya bisa online seperti ini, dengan mencari nick, memasukkan nick, kalau itu dulu masih bisa kita lakukan, tapi saat ini mungkin ada kendala tidak bisa menggunakan itu, sehingga kita harus punya data nick-nya masing-masing balita. Ini bisa menggunakan cara yang itu, ini belum keluar juga. Nah, ini contohnya. Jadi anak keberapa dituliskan di situ, tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor KK, NIK, kemudian namanya, berat badan lahir,
dan seterusnya seperti di sini. Nah, untuk data dari Posyandu yang belum ada NIK-nya, kita menggunakan NIK dummy gitu ya. Jadi yang penting di situ ada tanggal lahir, jenis kelamin seperti itu. Nanti akan bisa dimasukkan di sini. Maaf, tanggal lahir ya. Jadi menggunakan dummy, kemudian yang nomor belakang itu menggunakan nomor acak seperti itu. Nah, kelemahannya di sini adalah ketika NIK tersebut, NIK dummy tersebut digunakan oleh tempat lain, karena untuk balita lahir pada tanggal yang sama itu akan sangat banyak seperti itu. Nah, kelemahannya di situ, sehingga nanti bisa jadi ketika kita panggil lagi dengan NIK yang sama, ternyata sudah ditimpa datanya dari wilayah yang lain. Nah, itu sehingga harapannya nanti NIK ini harus terisi lengkap, gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan pengukuran, jadi kalau sudah database-nya sudah masuk, sebetulnya yang paling berat itu memasukkan database gitu ya. Jadi by name, by address-nya yang pakai NIK tadi, kalau itu sudah ada di dalam aplikasi ini, sebetulnya untuk menambahkan pengukuran itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Excel. Contohnya begini, jadi di sini ada pilihan menunya di sini ya. Nah, ini baru ya, 2020, di 2019 belum ada ini. Kemarin baru ada import identitas dan import pengukuran ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah mengakses EPPGBM sekarang ditambahkan import tindakan, import PMT, import ibu hamil, dan import ukur ibu hamil. Nah, ini yang akan memudahkan. Jadi kita cukup klik di situ, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan, jadi bisa download contoh format import ukur balita. Kalau misalnya memang itu baru ya, baru balitanya. Tapi kalau memang sudah ada di dalam aplikasi, data balitanya sudah ada, kita bisa langsung mengambil ekspor data balita untuk import pengukuran. Jadi kita ekspor, jadi nanti kita akan dapat data balitanya. Contohnya begini, Wayudan lagi yang paling atas. Puskesmas Moyudan, kemudian di sini kita pilih desanya. Belum mau. Oh ya, ini Sumber Rahayu misalnya. Kita akan ekspor. Enggak mau. Bentar ya. Apa, Mbak? Ini ya. Oh iya, tanggalnya belum diminta. Atau untuk ini dulu aja. Nah, contoh formatnya yang bisa kita ambil. Baik untuk ibu hamil maupun balita, bisa seperti ini. Jadi contohnya begini, bentuknya Excel, ini akan lebih mudah untuk digunakan di Posyandu daripada kadernya harus menginput misalnya lewat ini gitu ya, lewat aplikasi ini. Bisa melalui Excel seperti ini. Nah, ketika sudah datanya sudah masuk di dalam aplikasi, kita cukup memasukkan nick-nya. Jadi nick-nya harus sama dengan yang ada di aplikasi. Kalau nick-nya berbeda, nanti bisa salah masuk datanya ya. Nick-nya, base-nya harus ada nick-nya, tanggal ukur, berat badan, tinggi badan, cara ukur.
tiga hal ini. Mohon maaf, Nanti waktunya sudah habis. sebentar. Sedikit lagi ya Mbak ya. Terus ini nanti akan bisa kita upload di aplikasi ini lagi. Ini yang akan mempermudah dibandingkan harus langsung online di dalam EPPGBM. Ini yang kita laksanakan di Puskesmas dan nanti akan mungkin lebih banyak data yang bisa masuk di situ. Mungkin itu yang bisa kami share pada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Vista untuk penjelasan aplikasi EPPGBM.